Bustaman itu sudah berusia kira-kira 278 tahun. Kan termasuk kampung tua di Semarang. Kampung Bustaman sendiri dibangun oleh Kiai Bustam tahun 1743. Itu ditandai dengan diangkatnya Kiai Bustam sebagai Jaksa Ageng Semarang. Begitu diangkat, terus diberi perdikat di Bustaman sini. Nah, itu bersamaan pula dengan digalinya sumur. Begitu sumur itu seusia dengan Kampung Bustaman, sumur tua di sini. Kehidupan di Bustaman itu mata pencaharian dari kambing. Ada yang jagal kambing, ada yang kerok kambing, terus ada yang jual gulai kambing. Kalau malam ada jual bestik kambing. Semuanya dari bahan kambing semua sih. Kalau warga Bustaman sebagian besar 80% itu di sektor kambing. Semarang menjadi satu kota yang cukup istimewa bagi kami karena ini adalah tempat bermukimnya kolektif Histeria, dan karena ingin kita memberikan kontribusi terhadap kampung dan kota ini, makanya kita banyak menggarap kampung-kampung di Semarang. Salah satunya di Kampung Bustaman yang memang mulai nilai historis yang cukup tinggi karena itu merupakan peninggalan dari Ki Bustam yang merupakan leluhur Raden Saleh dan para bupati atau pejabat-pejabat penting di masa lalu. Gebyuran ini kan itu kalau kita runtut flashback lagi masa lalu, itu kan tiap menjelang lebaran menjelang puasa itu kan Kiai Bustam kan ngebeli susunya terus di sumur situ. Nah, terus filosofi di gebyuran ini sekarang dipakai di sini sebagai pembersih noda dan dosa. Sepengetahuan saya, gebyuran itu suatu tradisi kebiasaan atau ungkapan rasa syukur atau bagi kaum Bustaman biasanya diadakan di sebelum masuk bulan Ramadan, karena selama 11 bulan sebelumnya itu kan ada gesekan antar warga toh. Kemudian baru biasanya kan itu memang ada adat dari leluhur mereka sejak zamannya Ki Bustam itu dia terus turun-temurun ya, sehingga berurang-urang menjadi kebiasaan yang sekarang sejak saya kenal Mas Adin itu ya itu lebih dieksplor. Gebyuran Bustaman itu adalah sebuah tradisi budaya yang sangat unik, di mana tradisi budaya yang syarat akan sejarah itu berada di sebuah kampung kecil di tengah kota modern dan besar seperti kota Semarang ini. Nah, untuk itu sangat perlu usaha dan upaya pemerintah kota Semarang, khususnya Disbudpar Kota Semarang untuk mengupayakan pelestariannya. Tahun ini kan persiapannya mungkin mepet, jadi acaranya cuman kebetulan kebarengan sama arwah jamaah, jadi dibarengin sekalian sama arwah jamaah. Ini daftar nama ya dari warga yang menyerahkan kepada takmir untuk disampaikan pembacaan Al-Fatihah. Ini yang keluarga yang sudah pada meninggal semua. Iku saat ini ngirim menawa 10 jeneng, tahun ngarep orang mungkin kurang, mesti tambah. Iso tambah, neng kurang orang mungkin. Bahkan sing saat ini dongo neng mriki neng ngarep neng mburi sendean neng tengah, iso dadi tahun ngarep jenenge mlebu teng mriku.
Ziarah kubur itu insya Allah menjadi agenda rutin setahun sekali warga Kampung Bustaman di makam Mbah Bustam sebagai bentuk penghormatan lah, karena kami merasa bersyukur tinggal di kampung ini juga berkat jasa beliau. Budaya itu yang menciptakan manusia, yang bisa merubah manusia, mendesain orang itu juga manusia. Asal esensinya itu pengenal. Ya meskipun kalau dilihat kekinian itu kayaknya ya orang jadi janggal, tapi justru itu yang menjadi kita waktu melampiaskan unek-uneknya dengan teknik melempar air. Ya. Jadi habis itu ya kesalahannya terus plong gitu, satu dengan lain tetangga gitu. Meskipun sebelumnya ya mau diem ngerasani, ya itu orang Jawa kan akhirnya diem. Bustaman dengan beberapa tradisinya termasuk Gebiran Bustaman, kemudian Tengok Bustaman yang merupakan kerjasama dengan warga di sana, itu sudah menjadi acara rutin tahunan yang mendapatkan publikasi secara nasional. Nah, filosofi dari coreng-coreng itu adalah memunculkan dosa dan noda, diwujudkan dengan coreng-coreng. Seluruh kampung coreng semua, dari balita sampai orang tua sampai tamu, coreng-coreng semua. Tapi begitu menginjak tahun 2020 ada pandemi, itu Kampung Bustaman sudah nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan budaya, sudah mandek. Gitu. Dan keadaan di kampung hanya di dalam kampung, bapak, ibu, anak semuanya kumpul di kampung semua, nggak ada kegiatan sama sekali. Ingat ya yang nggak punya masker, minta masker sama ibunya sama bapaknya. Kalau nggak punya jangan di sini ya. Dan terima kasih atas semua supportnya. Kami sebagai pramuka persilakan masuk peraturan dari pemerintahan dan rombongan jajaran. Monggo Ibu. Ya. Gebiran Bustaman pada tahun 2021 ini kami laksanakan dengan konsep dan tema PKM karena mengingat masa pandemi yang saat ini masih berkelanjutan, dibantu dengan warga setempat dan stakeholder yang ada. Mohon maaf kalau tahun ini penyelenggaraannya belum semeriah tahun-tahun dulu. Kalau tahun-tahun dulu sudah kangen belum ya kita siram-siraman buyur-buyuran? Kangen ya? Tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Biar nanti ini salah satu pewaris dari Raden Saleh Kampung Bustaman yang masih hidup di Kampung Bustaman. Biar nanti. Ibu-ibu di sini juga berperan sih Mas. Ibu-ibu juga membantu kegiatan bapak-bapak dalam acara gebyuran maupun arwah jamak maupun kegiatan kayak hajatan. Sini juga semua guyup. Waktu persiapan gebyuran kemarin, sebelum acara dimulai, kita sempat beli baju dulu. Terus waktu acara mau dimulai kita juga make up dulu. Pagi harinya kita kerja bakti kampung.
remaja dan juga warga. Mengawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, marilah Bapak dan Ibu sekalian kita buat Kampung Bustaman ini menjadi bagian dari perjalanan Kota Semarang untuk memberikan warna-warna yang khas. Mengamini, mengiyakan. Mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini saja harapan saya. Tetap kita nanti ada keterlanjutan. Bisa ditiru atau disebarluaskan di kampung-kampung yang lain. Bagaimana caranya melibatkan warga, bagaimana menghubungkan dengan birokrasi. Warganya lebih bisa guyup lagi, kebersamaannya lebih bersih lagi lah tempatnya. Ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya pandemi cepat hilang sih, biar kita bisa gubiran lagi kayak tahun kemarin. Jadinya kita warga Bustaman kepingin ada kegiatan seperti ini, merasa duweni kampung, agar kampung ini tidak tergusur oleh perkembangan zaman. Nah, ini kami kan sudah meninggali wasiat di belakang sini yang akan dibuka tahun 2030. Itu sebelumnya kita bikin wasiat kalau tidak salah 5 wasiat supaya tahun 2030 kita buka. Bener enggak? Prediksi orang-orang tua zaman saya itu setelah tahun 2030 itu bagaimana perkembangannya? Kami berharap dari penguatan identitas melalui event budaya ini bisa membuat kampung itu selalu guyup, punya solidaritas yang tinggi, sehingga ketika nanti Semarang menjadi kota destinasi wisata, terutama di Kota Lama, keberadaan kampung-kampung di sekitar Kota Lama itu tidak hilang. Kami optimis bahwa Gebiran Bustaman itu bisa menjadi sebuah tradisi budaya yang berkelas. Dan kami pun dari Disbudpar itu sedang berupaya untuk menjadikan Gebiran Bustaman ini menjadi kebudayaan yang bisa diangkat dari level lokal menjadi nasional. Kota itu kan 70% dari kampung. Nah, kalau kampungnya berkualitas, itu kan kota itu juga ikut manfaatnya akan ikut naik juga gitu ya, tidak terus semua menjadi beban.